Silakan David, mau tanya apa? Oh iya, malam Kak Elia. Ya malam. Kamu dari mana? Kamu bukan Kristen kan? Bukan, bukan. Oke. Mau Tapi tanya apa? nggak, kita tuh sering bertanya-bertanya tentang Kristen, kan pacar saya Kristen, kita Islam kan. Ya Katanya udah. kita Mau tanya apa? Mau tanya apa? Mau tanya apa? kita pernah dengar katanya yang percaya Yesus itu pasti selamat. Ya, betul. Nah, maksudnya kalau saya kan pernah jawab kalau di Islam itu apa maksudnya apa? Kalau mau percaya Islam itu harus yang berakal. Contohnya maksudnya berakal itu seperti contohnya orang gila itu tidak wajib beragama. Terus bagaimana nasib orang gila kalau statementnya dari Kristen itu yang percaya Yesus pasti selamat, kan orang gila gak paham agama. Ada jawabannya kok. Roma 2 ayat 11 sampai 16 hati nurani. Orang gila itu punya hati nurani loh. Mereka punya standar dalam hati nurani mereka yang menentukan tindakan mereka. Orang gila itu ketika ngorek-ngorek sampah, mereka mereka pikir itu perbuatan baik. Dan ketika mereka melakukan itu, Kristus akan membenarkan mereka oleh karena tindakan itu. Orang gila mungkin akan berpikir, mohon maaf, tidak berpakaian di depan umum itu nggak dosa. Maka Tuhan nggak akan menghukum mereka karena itu hati nurani mereka. Itulah kekristenan itu. Yang tidak dengar Yesus, yang belum sempat mendengarkan Yesus, akan dihakimi menurut hati nurani. Gitu loh, brother. Keselamatan ada pada mereka yang percaya kepada Yesus. Tetapi keadilan ada bagi mereka yang belum pernah mendengarkan kisah tentang Yesus. Jadi nggak ada sisi di mana Tuhan itu bisa dipersalahkan. Nggak ada di mana side Allah itu bisa dipersalahkan, tuh nggak ada. Karena manusia punya hati nurani yang adalah Ya, patokannya dia dalam melakukan tindakannya. Gitu loh. makanya kita kan sempat mikir kan, maksudnya percaya berarti kan ya mengenal Yesus kan. Contohnya kayak orang gila, anak yang masih bayi, kayak umur 3 tahun 4 tahun kan nggak Oh, tahu orang Tuhan itu seperti apa. anak bayi kalau mati itu pasti ke surga. Kan belum percaya Yesus ya. Ya dia belum percaya, tetapi dia juga belum melakukan dosa. Dosa waris, Meskipun dia punya natur dosa, tetapi dia belum melakukan perbuatan dosa. terus dengan itu kak apa, dosa waris katanya kan Gini, setiap bayi kamu lahir. kamu harus tahu, keselamatan itu hanya bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Itu bagi yang mendengarkan Yesus, mendengarkan Injil. Kalau yang belum mendengarkan Injil itu nggak berlaku. hmm, Itu berlakunya hukum hati nurani. Paham ya? Jadi nggak ah, ada bayi itu kan nggak percaya Yesus nggak iya, diselamatkan. Percaya itu kan tindakan dari apa yang didengarkan. Kamu percaya nggak saya cakep? Karena kamu melihat saya. Kamu percaya nggak sama Yesus? Karena kamu mendengarkan dia. Kamu dengarkan dulu, kamu percaya itu tidak percaya. Jadi kamu harus bedakan. Kan kamu tadi katakan oke oke, berakal. ya oke oke, Ya kan? ya. Jadi berakal itu begitu, logika itu begitu. Percaya tidak percaya itu respon dari apa yang terjadi. Jadi nggak mungkin bayi nggak tahu apa-apa yang terjadi lalu kamu paksakan dia merespon, itu nggak Nah, bisa. nah itu soalnya kita pernah pernah tanya kan di gereja, ya temen sih, mungkin dibilang temen sih karena kenal kan orang Kristen, kita tanya, dia jawabnya ya nggak tahu itu urusan Tuhan, cuman gitu nggak bisa jelasin kayak KL ya, gini 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 gini, dia cuman bilangnya nggak tahu kayak gitu. Ya nggak tahu karena belum belajar aja. Semua orang Kristen tuh nggak perlu, semua orang Kristen kalau mau belajar itu pasti bisa. Ya banyak orang yang lebih hebat dari saya. Saya nggak bilang saya hebat ya. Saya cuma Ya, ya. mempertanggungjawabkan iman saya aja. Cuma saya membagikan gitu. Bisa, semua orang tuh belajar bisa. Gitu. Kamu pun kalau mau belajar ya kan siapa tahu Iya, boleh. paham. Iya, Ada lagi sebenarnya yang mau kamu kita tanya? ya mungkin kan banyak kan KL ya, Kristen itu banyak kan kayak Pantekosta, Ortodok, Advent atau apa. Kenapa kok Tuhannya sama tapi kayak dari ajarannya berbeda, kayak contohnya nggak, Advent nggak percaya, nggak ada Natal, nggak makan babi, terus Kristen yang ini makan babi, ada Natal kayak gitu maksudnya. Ya, itu hanya cara pandang saja.
Ya, sama seperti misalnya di Muslim karena kamu Islam ya, Ya, ada ya. Syiah lah, ada Sunni lah, ada apalah banyak banget ya. Nah di Kristen pun ada yang begitu. Perbedaan gereja, perbedaan ada yang membolehkan makan ini, nggak boleh makan ini, yaitu hanya hal-hal kecil, secondary gitu loh. Padahal yang masuk surga dikatakan dalam Wahyu itu semua umat loh. Umat Katolik, umat Protestan, umat Ortodoks, umat karismatik. Itu semua masuk loh. Jadi nggak dibilang hanya satu umat. Ada ayatnya dalam Wahyu. Kita lihat ya. Soalnya kan pacar saya Kristen Kak ya. Kita juga pernah masuk gereja ya, kayak wah gereja tuh kayak gini gini gini, terus kita tanya maksudnya pengen tanya yang lebih tahu ilmunya yang bisa menjawab gitu toh. Betul. Nah, dalam Wahyu 7 ayat 9 dikatakan setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang yang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Jadi memang yang termeterai adalah yang memberikan dirinya sama Kristus. Mau dia Katolik, mau dia Protestan, mau dia Ortodoks, mau dia apa kek, terserah. Ya, Karena Yesus yang menyelamatkan, bukan benderanya. Gitu. Ya, ya, ya siap. lu apa lagi mau kamu tanya? Kalau soal tanya, sebenarnya kita juga dikasih Alkitab sama orang gereja Kak. Kita juga baca-baca gitu kan. Oh Yang bagus namanya kalau gitu. Ya kamu sering-sering enggak, baca lah. kita mau cerita-cerita juga aja sharing. Maksudnya kita sebagai orang Islam pertama kali masuk gereja itu ya kayak kaget ada nama Allah, terus di sini jajan Allah, bener-bener kaget itu kayak maksudnya apa sih ini kok ada Allah atau Yesus, Nah, maksudnya bingung gitu. nama Allah itu kan orang Kristen duluan yang pakai, brother. Iya, kita masih belum tahu itu, cuman maksudnya yang namanya pertama kali itu kayak kaget. Pasti Allah kaget. juga. Karena Iya pasti. kaget itu respon dari ketidaktahuan. Saya nggak tahu kamu di situ. "Hah, saya kaget. Saya nggak tahu kamu di balik pintu. Saya kaget." Ya gitu kan? Karena kamu Iya. belum tahu, makanya kamu kaget gitu. Mengenai Kita kata Allah, kita pas membaca di mana itu layar kan Allah, Allah Tuhan Allah. Kita kayak respon apa sih maksudnya? ya, ya. Kata Allah memang orang Kristen pakai karena Tapi sebelum kelahiran Islam orang Kristen udah pakai kata Allah gitu. ya, Di abad tapi kelima ada prasastinya. Nanti iya bisa kita cuman cerita, maksudnya kalau orang Islam lihat itu pasti kaget kan, maksudnya kalau orang Islam kan taunya Yesus Yesus saja, maksudnya kayak kita taunya cuman Yesus, pas lihat Allah ya kaget. Nama Yesus, puji-pujian, nyanyi-nyanyi itu kan pasti gereja, oh ada nama ini. Tapi dari Tritunggal itu kayak Bapa, Yesus, Roh Kudus itu maksudnya Tuhannya yang itu tuh, maksudnya Tuhannya seperti apa sih, maksudnya kayak Bapak Oke, Tuhan, Yesus Tuhan. sekarang saya tanya sama kamu. Yang manusia itu tubuhmu, firmanmu atau pikiranmu atau rohmu? Tubuh. Oh, berarti kalau tanpa roh kamu manusia. Tanpa roh Bisa nggak kamu hidup tanpa roh? nggak bisa kan. Loh, berarti nggak manusia dong. Kalau hanya tubuhmu kamu mayat. Bisa nggak ada Iya. nggak manusia tanpa firman tanpa roh? Iya. Nggak ada kan? Berarti kalau tubuhmu adalah tubuh manusia, firmanmu adalah pikiran manusia, nggak mungkin kucing. Rohmu adalah roh manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Tidak. Hanya ada satu kan? Iya. Allah itu pun begitu. Ada Allah Bapa yang adalah al-wujudnya Allah yang esa, ada firmannya Bapa, akal budinya Bapa, itulah Yesus yang disebut anak, dan ada rohnya Bapa yang adalah hidupnya Bapa, itulah Roh Kudus. Kalau Bapa adalah Allah, berarti firmannya Bapa yang adalah Yesus dan rohnya Bapa yang adalah Roh Kudus adalah Allah. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada satu Allah. Iya, kita masih belajar di situ, makanya kita tanya kayak yang lebih Itu, tahu. itu Kita Trinitas tuh begitu. kita lebih apa mau
tahu apa mau tanya yang lebih tahu aja. Soalnya kalau tanya yang nggak tahu tuh kayak bikin bingung loh Kak Ila. Ya makanya cari sumber belajar yang tepat, jangan yang Iya, asal-asalan. makanya Oh, makanya tadi pas live kan cobalah gitu. Maksudnya kita belajar-belajar lagi yang lebih tahu kayak gitu. Kayak Oke ya, maksudnya gitu ya. kalau kalau apa di apa Kak di Matius 26 sampai 30 itu kan perjamuan terakhir Yesus kan. Hmm. Apa yang mau ditanya Nah, dari di ayat apa? Nah, apa di ayat 29-nya itu kan intinya di ayat 26 itu intinya kan inilah tubuhku, inilah apa kayak pengampunan dosanya di sini kan minumlah gitu kan. Darahku yang ditumpahkan bagi banyak untuk pengampunan dosa-dosa. Nah, di ayat selanjutnya kan Yesus ngomong aku ini kan menuju ke Yesus kan. Yes, apa kayak aku berkata kepadamu mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru bersama kamu dalam kerajaan Bapakku. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian pergilah Yesus dan muridnya ke Bukit Zaitun. Berarti pas Yesus ngomong ini kan udah gak ada perjamuan kan? Ya itu kan perjamuan untuk berikutnya sampai nanti Maranatha, perjamuan kudus itu. Makanya dalam 1 Korintus 11 aturan perjamuan dikasih tahu Rasul. Itu kan perjamuan yang dimulai awal-awal. Setelah itu baru ada perjamuan. Kan setelah dia merasakan cawan itu penyalipan. Maka kita memperingati penyalipan itu, memperingati tubuhnya Kristus dan darahnya Kristus melalui perjamuan kudus. Jadi perjamuan Ya kudus itu ini. akan terus-terusan sampai Yesus datang kedua kali. Baca 1 Korintus 11. Nah, iya Kak. Ya, ya, kita maksudnya Kak Elia juga bilang barusan kalau Yesus itu datang 2 kali ke dunia yaitu di saat waktu itu sama nanti di akhir zaman kan itu. Betul. Nah, terus waktu Paulus di perjalanan ke Damsyik itu Yesus turun berapa kali? Di situ kita juga mikir, Itu bukan Tuhan Yesus yang turun dalam pengertian dia datang kedua kali. Itu Sekinah. Kamu tahu Sekinah? nggak tahu. Itu penampakan. Paulus itu nggak melihat wajahnya, makanya dia buta. Yang dia lihat itu terang, karena Allah itu terang. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Tapi Dia, waktu kita nonton filmnya Yesus turun ke bumi Kak ya Elia. itu film. Itu film. Tuhan Yesus tuh nggak melihat wajahnya Tuhan Yesus tuh seperti apa. Dia nggak lihat. Karena dia yang ada itu terang, makanya matanya Rasul Paulus tuh buta. Dia buta karena dia melihat terang. Makanya dia didoakan, ditumpangkan tangan untuk sembuh dari matanya. Tapi yang berbicara itu Tuhan Yesus. Ada saksi yang mendengarkan itu dalam perjalanannya ke Damsyik, orang-orang yang menyertai dia ke Damsyik. Tapi itu penulisannya Paulus ya kayaknya. Iya, itu Penulisannya. kisahnya Rasul Paulus. Ada saksinya loh itu. Itu bukan karangan Rasul Paulus loh. Iya, iya, siap, siap. Ya, dalam Soalnya sejarah gereja ada saksinya. soalnya kan itu kita pas cari-cari tahu kan banyak yang bilang kan kalau orang kayak orang yang lagi belajar Kristen itu apa bukan kalau umumnya Kristen kan kalau ditanya pengikut Yesus, tapi di Alkitab apa di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 itu kan Paulus punya murid terus dinamai Kristen kan jemaat pertama di Antioquia itu. Makanya banyak yang bilang apa Kristen itu pengikut Paulus. Dalilnya di mana Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Karena murid pertamanya disebut Kristen kayak gitu. Enggak, dari murid pertama disebut di Antioquia lah untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen itu Iya. ejekan orang pada masa itu yang mengikuti Yesus. Kristen itu dari kata Yunani Kristianos, dalam bahasa Ibraninya disebut Mesihim. Jadi itu ejekan-ejekan orang. Nah, ejekan-ejekan itu disebut sebagai identitas sekarang. Jadi bukan karena si Paulus ngajarin, enggak. Sebelum Paulus kan ada rasul-rasul, ada Petrus, ada Lukas, ada Matius, ada Markus,
Ada Bartolomeus, ada Andrea, Iya, sukses-sukses iya, rasul itu kan iya, Yakobus itu iya, di sana. Jadi iya, kerasulan lihat-lihat Rasul ya. Paulus itu dikonfirmasi oleh rasul-rasul yang lain. Jadi Rasul Paulus itu enggak, oh aku adalah rasul ngaku-ngaku, enggak. Mm-mm. Dia diakui oleh Petrus yang adalah muridnya Tuhan Yesus sendiri. Dia diakui oleh Lukas, makanya dicatat di Kisah Rasul. Yang nulis Kisah Rasul itu Lukas. Kalau kalau yang diakui Yesus itu di ayat apa, Kak? Ya, ya Tuhan Yesus mengakui Rasul Paulus dengan penampakan itu. Makanya dia utus Rasul Paulus. Makanya dia bertobat. Oh iya iya iya. Kalau Tuhan Yesus tidak jamah Paulus, dia nggak mungkin bertobat. Wong dia orang jahat kok. Yang suka bunuh-bunuh orang Kristen pada waktu itu. Dia Iya, benci banget. dulu namanya Saulus. Ya, Jadi Paulus. oke. Gitu ya. Kita lanjut ya. Soalnya banyak di bawah. Enggak kali ya, bener lagi kayak tua lagi kali ya. Biar Oh ya, puas, silakan. biar puas maksudnya. Soalnya kayak ganjel maksudnya kayak yang itu apa? Mungkin soal poligami dulu. Nah, soal poligami maksudnya kan kalau poligami kan laki-laki mempunyai istri banyak kayak 4, 5 itu namanya kan poligami. Tapi kalau kita belajar ke belakang Daud itu kan istrinya berapa? Itu 5 kan kayaknya yang kita tahu maksudnya. Mhm. Nah, itu apa bukan poligami itu? Itu poligami, tapi itu kan perjanjian lama. Itu di zamannya sebelum Tuhan Yesus datang. Setelah Tuhan Yesus datang, dia Heeh, memperbaiki. Makanya Tuhan Yesus itu mengatakan kepada orang Israel, ya. itu diizinkan karena pemberontakan orang Israel. Tapi Tuhan Yesus di Hmm, perjanjian baru berkata enggak, karena sesungguhnya satu laki-laki hanya untuk satu perempuan. Makanya kekristenan itu mutlak monogami. Enggak boleh ya. seperti di imanmu satu laki-laki untuk 4 perempuan tuh enggak bisa. Nah, makanya itu kan banyak yang bilang kayak gini, poligami itu nggak boleh. Coba lihat itu tahu istrinya berapa, napi-napi dulu istrinya berapa ratusan, nah, kayak gitu kan. Kayak lihat aja dulu kayak apa gitu. Makanya kita tanya. Ya, Hmm. Terus ini yang terakhir kali ya. Katanya kan kita pernah dengar-dengar kan kalau di perjanjian lama kayak Keluaran, Kejadian itu kan kitabnya Yahudi gitu kan. Kenapa bisa tadi Kristen kayak dibilang nebeng kayak gitu. Mas, itu mungkin bisa dijelasin. Maksudnya kita masih bingung di situ juga soalnya emang Musa itu kan kayak Yesus kan emang dulu kan kayak diberi kayak utusan buat Yahudi kan. kalau dibilang nebeng enggak lah. Yahudi yang nebeng kami orang Kristen. Naskahnya orang Yahudi itu abad keberapa? Itu abad ke-10. Naskah Masorah itu abad ke-10. Kodeks Aleppo dan Leningrad itu abad ke-10, 910. Yang orang Kristen pakai Septuaginta. Hmm. 3 abad sebelum Yesus datang ke dunia. Jadi jangan bilang orang Kristen contek Yahudi. Enggak, orang Yahudi yang Ah, contek kami. makanya itu kita kayak tanya kan biar lebih jelasnya kayak seperti Ya apa. Tapi memang kalau nggak ada. Jadi tapi jadi dengar dulu. hmm, Jadi nggak ada perkataan orang Kristen tuh contek-contek Yahudi itu nggak ada. Septuaginta tuh itu yang dipakai Tuhan Yesus di perjanjian baru. Makanya satu iota pun tidak akan dihapuskan. Iota itu kata Yunani. Sinagoga itu bahasa Yunani. ya sih aku gak pernah dengar. Iya, itu bahasa Yunani. Heeh. Jadi jangan bilang orang Kristen contek Yahudi. Enggak. Iya, makanya itu Kamu kita bisa bilang tanya. nggak? Kamu bisa bilang nggak sama orang Yahudi? Kamu tunjukin naskah Ibrani asli yang lebih tua dari Septuaginta. Enggak ada. Enggak ada. Tapi tapi kalau dibilang Kristen sama Yahudi duluan Kristen berarti. Yahudi pasti lebih duluan, Yudaisme. Heeh. Tapi Heeh. naskah yang mereka punya kan lebih duluan punya kami. Septuaginta. Dan orang Yahudi mula-mula pakai Septuaginta. Tuhan Yesus saja pakai Septuaginta. Enggak ada tuh. Enggak ada. Septuaginta itu apa kali ya? Septuaginta itu naskah perjanjian lama berbahasa Yunani. Hmm. Orang Yahudi nggak punya bahasa Ibrani yang lebih tua dari Septuaginta tuh mereka nggak punya. Jadi jangan bilang lah orang Kristen contek. Kanon kami udah selesai di abad ketiga. Hmm. Alkitab itu udah selesai di abad Iya. ketiga, perjanjian lama, Kita perjanjian baru. kita cuman mau cari tahu apa yang benar maksudnya.
bener nggak sih ini, kayak katanya Keluaran itu kan kitabnya Yahudi, Kejadian itu kitabnya Yahudi kayak gitu. Makanya kita tanya yang bener seperti apa. Enggak. Kami orang Kristen duluan yang mengkanonkan itu. Kitabnya orang Yahudi belum ada di zamannya abad ketiga. Kitabnya orang Yahudi penuh tanah seperti sekarang tuh belum ada. Yang berbahasa Ibrani ya. Yang ada bahasa Yunani. Dan waktu itu ketika bahasa Yunani itu ada, itu dikanonkan gereja. Digabungkan dengan perjanjian baru, tulisan Rasul di Kartago. Iya, iya. Tapi seandainya seandainya Kak Elia hidup di zaman Nabi Adam, Abraham, itu Kak Elia misalnya hidup di zaman Adam, kayak bertetangga dengan Adam, menjadi umatnya Abraham, itu kan belum ada Yesus kan. Nah, itu berdoa ke siapa? Kayak ibadah, berdoa itu. Siapa bilang Yesus belum ada di zaman Abraham? Yang memberkati Abraham itu Yesus loh. Yesus kan firman. Yang menampakkan diri kepada Abraham Melkisedek kan? Melkisedek itu Yesus, Ibrani 7. Di zamannya Musa. Siapa bilang Yesus yang bertemu dengan Musa di gunung itu Yesus loh. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku mengutus para nabi. Tuhan Yesus kan firman. Cuma namanya Yesus belum dinyatakan. Dulu disebut sebagai Malah Adonai, Malah Yahweh, segala macam. Masih teofani, belum inkarnasi. Jadi Oh, kalau yang kami katakan bahwa Yesus belum ada di sana, kami berdoa kepada siapa? Orang Abraham itu berdoa kepada Allah. Dan yang menemui mereka itu firman-Nya Allah, Yesus yang bertemu. Dengan Abraham lah segala macam. Makanya Tuhan Yesus berkata, Abraham telah melihat hari-hariku dan dia bersuka cita. Bahkan Tuhan Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku ada. Gitu. Tapi kan itu kan ucapan Yesus ya, yang aku ada sebelum Abraham ada, itu ucapan Yesus. Itu ucapan Yesus sendiri. Tapi Kak Elia pernah baca ayat Yesus yang bunyinya aku berkata bukan dari diriku sendiri, melainkan. Betul. Memang Tuhan Yesus nggak berkata dari dirinya sendiri. Dia berkata dari apa yang dia dengar dari Bapa. Karena dia di dalam Bapa. Sama seperti firman saya di dalam saya. Itu membuktikan Yesus itu ilahi. Itu membuktikan Yesus itu Allah. Dia yang maha kuasa. Kenapa? Karena dia di dalam Bapa. Oh iya dong, dia di dalam Bapa. Jadi ketika ada orang berkata, aku tidak dapat buat apa-apa dari diriku sendiri, lalu orang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dari argumentasi itu salah. Justru dia sedang membuktikan Yesus itu Allah. Dengan mengatakan itu, dia membuktikan Yesus itu Allah. Karena memang Yesus nggak mungkin berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia mengatakan apa yang dia dengar dari Bapa, karena dia bersumber dari Bapa yang adalah Allah. Nah, karena dia di dalam Bapa yang adalah Allah, otomatis dia Allah. Logikanya begitu. Jadi kalau orang mengaku berakal, dia harus mengerti hal ini. Kalau dia nggak mengerti hal ini, nggak berakal. Karena itu konsekuensi logisnya, brother. Kesatuan hakikat. Berbeda realita. Makanya itu kita waktu baca di Kejadian 18 ini kan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ia melayangkan pandangannya dan melihat 3 orang berdiri jauh darinya. Nah, 3 orang ini siapa, Kelia? Ya, beberapa penafsir mengatakan itu Tritunggal. Makanya kan kita mikir 3 ini siapa, makanya kan kita pengen tahu. Kalau Tuhan satu kan maksudnya ya 1 orang atau berapa. Tiga itu kan penampakan ya, itu kan cuma penampakan. Jadi ketika Allah menampakkan dirinya sebagai tiang awan, apakah Allah itu awan? Apakah ketika dia menampakkan dirinya sebagai api, apakah Allah itu api? Ketika dia menampakkan dirinya dalam bentuk Melkisedek, apakah memang wujudnya si Melkisedek itu? Enggak, Allah itu roh, dia itu tidak berwujud.
Tetapi dia bisa menjadi apa yang dia mau jadi 3 orang kek, mau jadi 1000 kek, mau jadi pohon kek, mau jadi manusia, mau jadi malaikat, mau jadi apa, terserah. Itu urusan Allah. Oh, dia maha kuasa kok. Justru kalau Allah tuh nggak mungkin jadi manusia, itu nggak Allah yang maha kuasa. Nggak bisa percaya, jangan percaya kepada Allah yang begitu. Gitu. Jadi Allah itu jangan Tapi dibatasi. iya, Gitu iya. ya. Kita Ya, lanjut siap, soalnya siap. banyak di bawah yang masih. Ya, siap. Makasih kali ya. Oke, kita lanjut. Gitu. Jadi jangan membatasi Allah. Selamat Lutfi. Selamat malam Kak Elia. Malam. Kak, yang saya mau tanyakan tentang kasih. Kenapa kasih itu? Dari agama kita Kristen kan diajarkan tentang kasih, yang artinya yang saya ketahui lah, Apa saat kasih itu? pipi kirimu ditampar itu, berikanlah juga pipi kananmu. Nah, bagaimana jika seandainya kita berada di situasi terdesak? Misalkan ada suatu peperangan, apakah kita harus ikut berperang atau bagaimana, Kak? Iya, boleh ikut berperang. Boleh. Ya. Apakah itu tidak melanggar hukum kasih yang diberikan oleh Tuhan, yang diajarkan? Oke, jadi gini. Ketika misalnya kamu melihat orang tuamu dianiaya, lalu apakah kamu akan membiarkan penganiaya itu menganiaya orang tuamu? Kalau pemikiran manusia saya tidak akan membiarkannya. Enggak ada pemikiran manusia, enggak ada pemikiran apa. Gini, kamu mengasihi ibumu dengan tidak membiarkan dia. Jadi kamu kasihmu itu yang mana? Kasihmu itu membiarkan ibumu terbunuh atau kasihmu melindungi ibumu? Yang mana kasihmu itu? Yang mana kasih itu? Coba saya tanya kamu. Kamu melihat ibumu dianiaya. Lalu kamu mengatakan kasihilah musuhmu, udah biarlah. Lalu kasihmu itu yang mana? Membiarkan ibumu dianiaya atau menyelamatkan ibumu? Yang mana kasihmu? Menyelamatkan ibu saya karena kasih kepada ibu saya. Ya, iya, lalu bagaimana cara menyelamatkan ibumu itu? Jangan melawan. Iya, jadi itu kuncinya. Nah, kalau kita di dalam peperangan, kita melindungi suatu negara, suatu bangsa, dan lain-lain, karena kasih kita akan bangsa kita, maka kita melindunginya dari para penjajah, kita melindunginya dari orang-orang jahat. Ya boleh dong. Yang penting motivasinya jangan karena apa, pengen ngebunuh orang, pengen apa, harus ada motivasi yang melandasinya. Dan itu motivasi yang benar. Dan memang situasi yang baik, situasi yang tepat. Bukan yang diada-adaan. Karena Tuhan tuh tahu setiap motivasi orang. Jadi jangan benarkan dirimu dengan ayat-ayat firman Tuhan atau dengan hal-hal lain untuk membenarkan dosamu. Dan itu enggak boleh. Gitu loh. Iya, Ya? iya Kak. Iya. Jadi jangan kabur. Gini. Jangan salah memahami bahwa kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu itu bukan berarti keadilan Allah diluputkan. Keadilan itu tanda kasih. Seperti misalnya yang terbaru ini Ratu Itik ya, menista orang agama Kristen. Ratu Entok ya. Iya, betul. Kita mengasihi dia, kita mengampuni dia. Pasti diampuni. Tetapi keadilan di mana dia hidup harus dijunjung tinggi. Iya kan? Iya Kak, betul. Justru begini. Justru karena kita mengasihi dia, kita memberikan dia pelajaran moral dengan dibawa kepada hukum. Kan gitu. Iya Kak, iya betul. Makanya ada ayat Alkitab berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan ku apa? Ku tegur.
Barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Itu firman Tuhan. Nah, seperti misalnya Ratu Entok baru-baru ini, ya kita menegur dia dengan melaporkannya karena kita mengasihi dia kan. Jadi Iya kak, betul. kasih itu tidak membiarkan ketidakadilan. Gitu ya. Iya kak, terima kasih. Oke, kita lanjut. Silakan Bu Mecin. Aduh. Asik, aku dinaikkan. Bonjour. Ya, nggak turunin aja aku yang lain aja sayang. Bonjour kok nggak dijawab loh Bunda. Kenapa? Bonjour kok nggak dijawab. Bonjour. Bonjour. Aku lagi kerja. Oke, kita lanjut ya. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati, semangat. Ya. Itu dari Prancis ya. Silakan Jeffrey Aldo. Halo, selamat malam Kak. Ya, malam, silakan. Kak, saya mau bertanya, kan tahun kemarin saya sudah menyelesaikan S1 saya, dan saya sebelumnya S1 Atau apa, akuntansi. brother? Ya, S1 akuntansi. Tapi saya mengambil judul skripsi saya itu fenomenologi makna persembahan persepuluhan. Oke. Jadi yang mau dilihat di situ fenomena dari persembahan persepuluhan serta makna dari persembahan persepuluhan itu. Jadi terus dari hasil penelitian yang saya lakukan itu ada semua responden yang saya wawancarai mengatakan perpuluhan itu wajib, tapi saya responden yang saya pilih itu responden yang mereka gerejanya di Pantai Costa seperti itu Kak. Tapi ada beberapa responden tapi yang saya tidak masukkan di dalam skrip wawancara mengatakan perpuluhan itu untuk sekarang tidak wajib. Jadi sebenarnya yang benar itu seperti apa Kak? Kalau saya sendiri memahami bahwa persepuluhan itu tidak wajib, namun persepuluhan itu kita tidak 10% itu tidak harus 10% seperti itu Kak maksud saya. Ya, oke. Kamu harus mengerti dulu persepuluhan itu apa. Kamu harus bedakan persepuluhan dan perpuluhan. Persepuluhan itu 10%. 10% dari mana? Itu latar belakang persepuluhan itu apa sih Elia? Karena begini, dulu dari ke-12 suku bangsa Israel, semua suku itu masing-masing mendapatkan hak warisan tanah. Nah, tetapi ada satu suku nih yang nggak dapat hak warisan tanah karena mereka memang dikhususkan buat bekerja di Bait Allah. Namanya suku Lewi. Nah, karena Lewi ini nggak punya tanah, mereka nggak punya hal yang mau diolah. Maka masing-masing suku harus kasih 10% agar Lewi ini bisa makan. Agar Lewi ini bisa hidup. Makanya persepuluhan itu dibayar itu kepada orang Lewi dalam Bilangan 18 ayat 21. Itu tujuan persepuluhan. Lalu di Maleakhi dikatakan bawalah agar perbendaharaanku penuh di dalam kemah Allah. Perbendahara betul. Karena orang Lewi itu di dalam bait Allah, mereka mau makan apa kalau kamu nggak kasih? Agar mereka nggak perlu mikir-mikir yang lain-lain lagi, makanya mereka agar fokus kepada pekerjaan bait Allah, kamu beri 10% agar di rumah Allah ada makanan buat mereka orang Lewi itu. Jadi persepuluhan itu adalah peraturan hukum Taurat secara seremonial yang memang dikhususkan bagi orang Lewi. Nah, di perjanjian baru apakah persepuluhan masih berlaku? Tuhan Yesus menegaskan prinsip pemberian itu. Matius 23 ayat 23 adalah belas kasihan dan keadilan harus dijunjung lebih tinggi. Jadi prinsip pemberian itu adalah sekarang di perjanjian baru itu adalah 2 Korintus 9 ayat 7. Biarlah kamu memberi menurut kerelaan hatimu. Moral kita kepada Allah itu tidak diukur dari 10% kita kepada Allah. Tapi apakah kita boleh memberi kepada Tuhan? Boleh.
Ya, tetapi nominalnya nggak ditentukan berapa. Berilah menurut kerendahan hatimu, jangan oleh karena suatu paksaan. Kalau kamu memberi 10% dan kamu terpaksa, itu nggak berguna. Kamu beri 10% tapi kamu bersungut-sungut, itu nggak berguna. Karena prinsip pemberian di perjanjian baru adalah tidak dengan paksaan. Jadi apakah persepuluhan masih berlaku untuk zaman sekarang? Tidak. Tetapi berilah menurut kerelaan hatimu. Kalau kamu memang rela memberi 10% sebagai tanda syukurmu, sebagai tanda ketaatanmu kepada Allah, silakan berikan, gak apa-apa. Tetapi di justru perjanjian baru itu lebih berat sebenarnya. Tuhan tuh mengatakan seluruh hidupmu harus kamu beri. Seluruhnya harus kamu beri. Makanya persembahan kita kepada Allah bukan tentang apa yang kita beri secara material, tapi tentang hidup kita. Apakah hidup kita bermanfaat bagi kemuliaan Allah? Apakah kita mempersembahkan tubuh kita bagi kemuliaan Allah? Roma 12. Sebab persembahanmu adalah tubuhmu. Bukan masalah duit kita, bukan masalah apa yang kita kasih ke gereja dan lain sebagainya. Enggak. Jadi persepuluhan itu udah nggak berlaku lagi. Tetapi kalau ada orang memberi persepuluhan, silahkan berikan. Ya, tapi jangan hina orang yang tidak beri jumlah yang sama dengan yang kamu beri. Karena kalau kamu sampai menghina, memandang rendah yang tidak kasih 10%, kamu seperti orang Farisi, dan yang kamu hina itu seperti janda yang memberikan beberapa uang, keping uang saja. Ketika Tuhan Yesus ke bait Allah, dia bertemu dengan orang Farisi. Dan juga ada janda yang datang memberi persembahan. Orang Farisi itu bilang, Tuhan saya udah kasih sekian. Janda itu mengatakan, aku hanya memberi secuil saja. Tapi siapa yang dibenarkan oleh Yesus? Janda itu. Kalau memang harus 10%, dia benarkan orang Farisi itu. Tapi Tuhan Yesus tidak membenarkan orang Farisi. Dia membenarkan janda itu. Karena walaupun sekeping yang dia beri, tapi dia memberi dengan kerelaan hatinya. Dan dengan hati yang bersukacita sebagai tanda syukur. Itu yang terpenting di perjanjian baru. Dan karena memang persepuluhan itu untuk Lewi, sekarang imam kita bukan Lewi lagi, imam kita adalah Melkisedek. Imam kita bukan Lewi, lalu untuk apa kita kasih 10%? Imam kita tuh Melkisedek, Yesus Kristus. Keimamatan kita, bukan keimamatan Lewi. 10% itu untuk Lewi. Keimamatan kita adalah keimamatan Kristus. Kristus nggak butuh 10%. Tapi kalau kamu mau kasih 10%, silahkan. Mau 20%, 30%, silahkan. 5% silahkan. Jadi jangan paksa orang untuk memberi kalau itu nggak dengan kerelaan hatinya. Kamu harus, setiap orang mengekspresikan syukurnya, syukur orang kan beda-beda. Ada yang dapat mobil baru, ada yang dapat pekerjaan baru, ada yang cuma, saya kemarin dikasih ikan asin sama kakak saya. Kalau dia nonton Yaniko, dia kasih saya ikan asin yang udah digoreng, enak banget. Saya senang banget, bersyukur sama Tuhan hanya karena ikan asin sebungkus itu. Enak banget, asli enak. Nah, ada orang yang untuk itu hal biasa. Ada, bagi saya bersyukur sekali. Ada orang yang dapat apa baru bersyukur. Nah, mengekspresikan syukurnya itu kan beda-beda. Nah, itulah yang dikatakan prinsip kerelaan hati. Jadi jemaat memberi dengan rela hati, dan hamba Tuhan yang melayani harus juga menerima dengan kerelaan hati. Karena prinsip yang terutama adalah kasih. Gitu ya. Baik, thank you Kak. Satu lagi boleh nggak sih Kak? Ya silakan. Siapa? Jeffrey. Kak boleh nggak jelaskan saya tentang konsep Tritunggal Kak? Konsep Tritunggal. Jadi begini, Tritunggal itu adalah berbicara tentang kebagaimanaan Allah, ya, bahwa Allah yang esa itu adalah Bapa yang memiliki firman dan roh. Jadi Allah yang esa itu disebut sebagai Bapa. Dan di dalam Bapa ini, dia memiliki firman yang adalah akal budinya. Yang oleh firman ini, Allah Sang Bapa menjadikan segala sesuatu dengan berfirman. Dan firman ini disebut sebagai anak. Itulah Yesus. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia.
dan tinggal diam di antara kita dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Lalu selain memiliki firman yang adalah pancaran terangnya ilahi Sang Bapa, dia juga memiliki roh yang adalah roh itu adalah hayatnya Bapa, hidupnya Bapa yang menyelidiki misteri kebapaan di dalam keilahiannya. Sama seperti roh kita itu yang tahu siapa kita, maka roh Allah yang tahu siapa Allah. Nah, oleh roh Allah kita dihidupi, Ayub 33 ayat 4. Jadi Allah Sang Bapa, firman-Nya sendiri atau akal budinya sendiri, dengan rohnya sendiri, yang adalah Roh Kudus, itulah Trinitas. Makanya Bapak Gereja Agustinus dari Hippo itu mengatakan bahwa Trinitas itu sudah ada di Kejadian 1 ayat 1 dan sama ayat 2 dan ayat 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah, ada Allah. Allah di sana siapa? 1 Korintus 8 ayat 6. Rasul Paulus berkata Allah itu adalah Bapa. Berarti ada Bapa yang adalah Allah. Lalu ayat 2 roh Allah. Berarti rohnya Bapa. Ayat 3. Berfirmanlah Allah. Berfirman itu kata kerja, kata bendanya apa? Firman. Berarti berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti Allah menjadikan terang menggunakan firman yang di dalam dia. Maka Allah Sang Bapa, firman-Nya sendiri yang adalah daya ciptanya, rohnya sendiri yang adalah Roh Kudus, itulah Trinitas. Memang tidak sesimpel itu sangat kompleks kalau dijabarkan lebih dalam. Tapi seenggaknya inilah gambarannya. Itu kompleks sekali kalau dibahas lebih dalam. Tetapi itulah gambarannya. Misteri Allah itu ya begitu. Jadi Trinitas itu tidak berbicara tentang keberapaan Allah. Saya kemarin baru nemu videonya begini. Dia mualaf, dia bilang, saya tidak mengerti kepada siapa saya harus berdoa, kepada Tuhan Bapa kek, kepada Tuhan mana kek, dia bilang begitu. Karena dia nggak mengerti Trinitas, brother. Sekarang saya tanya kamu, umat sebelah, mereka nggak akan mengerti Tuhannya tanpa kitab suci mereka. Betul nggak? Benar. Mereka mungkin nggak kenal Tuhan mereka tanpa kitab suci mereka? Nggak mungkin. Kitab suci mereka itu apa? Kitab suci mereka adalah firman Allah yang menjadi buku. Dan mereka nggak mungkin kenal Tuhan mereka tanpa kitab suci yang adalah firman Allah yang jadi buku. Kita pun nggak bisa kenal Bapa Allah kita tanpa firman-Nya yang jadi manusia. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kamu kenal saya, itu karena firman saya menjadi suara di telinga kamu. Nah, manusia mengenal Allah, itu melalui firman Allah yang jadi manusia. Mereka kenal Tuhan mereka melalui firman Tuhannya yang jadi buku. Jadi kalau orang lain mengatakan firman Allah kok jadi manusia, apa bedanya firman Allah jadi manusia dengan firman Allah jadi buku? Lalu mereka mengatakan firman Allah kok jadi manusia, ya situ ya, mereka bingung berdoa. Kalau kamu berbicara kepada saya, kamu berbicara kepada tubuh saya, kepada firman saya, atau kepada roh saya? Kepada semua dari saya. Pasti. Nah, ketika saya berdoa kepada Bapa, apakah saya tidak berdoa kepada firman-Nya dan kepada rohnya? Firman-Nya itulah Yesus, rohnya itulah Roh Kudus. Jadi ketika saya menyebut Bapa, saya sekaligus menyebut Kristus dan juga rohnya. Karena nggak mungkin Bapa tanpa firman-Nya, yaitu Yesus. Nggak mungkin Bapa tanpa rohnya. Kalau Bapa tanpa firman, dia bisu. Kalau Bapa tanpa roh, dia mati. Nggak mungkin. Makanya dikatakan dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Sama seperti tubuh saya, pikiran firman saya, roh saya itu nggak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Kalau jiwa saya terpisah dari tubuh saya nggak manusia. Kalau tubuh saya berpisah dengan roh saya mayat. Gitu loh. Jadi Tritunggal itu adalah berbicara tentang kebagaimanaan Allah yang esa. Seperti apakah Allah kita yang satu itu? Oh, ternyata Allah kita yang satu adalah Sang Bapa yang memiliki firman yang disebut sebagai anak, yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu. Itulah Yesus. Dan oleh rohnya
Ia menghidupi segala sesuatu, itulah Roh Kudus. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, tak satu pun yang telah dijadikan tanpa firman. Sama seperti saya menjadikan buku. Nih, saya menulis buku. Ini sebelum saya tulis, itu firman saya enggak? Itu ide saya enggak? Nah, ide saya menjadi buku. Ide saya menjadi botol. Ide saya menjadi keripik. Tapi ketika saya menjadi ide saya itu menjadi buku, apakah saya kehilangan ide? Enggak. Makanya ketika firman Allah jadi manusia, Allah itu enggak kehilangan firman. Kan ada orang begitu, firman Allah jadi manusia berarti Allah jadi bisu dong. Enggak. Firman saya ini botol ini saya jadikan melalui logika saya, pikiran saya, ilmunya saya. Ketika ilmu itu saya jadikan jadi gelas, apakah saya kehilangan ide saya di kepala saya? Enggak. Jadi ketika firman Allah jadi manusia, Allah tak kehilangan firman. Dan firman itu yang disebut sebagai anak. Anak itu bukan berarti Allah tuh beranak pinak seperti pemahaman orang sebelah. Enggak. Jadi Yesus disebut sebagai anak Allah bukan berarti Allah itu beranak. Makanya ketika Tuhan Yesus mengakui dirinya anak Allah, ada nggak orang Yahudi bilang, Yesus, nggak ada tuh Allah beranak. Ada nggak mereka bilang begitu? Nggak ada. Justru mereka mau melempari Yesus dengan batu. Karena dengan mengatakan dirinya anak Allah, Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa dia adalah Allah. Ya, jadi logikanya di situ. Ya meskipun ini akan berlanjut lagi misterinya sampai itu, karena Allah itu suprarasio, suprarasional, nggak gampang. Tapi inilah yang bisa kita jabarkan untuk setidaknya menjawab kesalahpahaman orang di luar iman kita. Di Trinitas itu nggak ada 3 orang duduk bersama-sama diikat itulah Allah. Anda kan pahamnya begitu. Lalu saya berdoa kepada siapa? Saya tanya kepada kamu. Ya, ketika saya menyebut matahari, yang matahari itu panasnya, cahayanya, atau apa? Atau gasnya? Coba saya tanya kamu, yang matahari itu panasnya, cahayanya, atau gasnya? Ketiganya kan? Iya enggak? Yang manusia itu tubuh saya, firman saya, atau roh saya? Ketiganya kan? Tapi apakah ada 3 Elia? Hanya 1. Hanya 1. Jadi Bapa, firmannya Bapa, rohnya Bapa. Kalau Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa pasti Allah. Rohnya Bapa pasti Allah. Firman itu adalah Yesus, maka Yesus adalah Allah. Karena dia di dalam Bapa yang adalah Allah. Kalau Bapa adalah Allah, berarti roh yang di dalam Bapa pastilah Allah. Tapi apakah ada 3 Allah? Tidak, hanya 1. Gitu. Ya. Jadi itulah Trinitas. Jadi orang ngawur di luar sana, bahkan iman yang lain itu salah paham dengan Trinitas. Nyembah itulah enggak ada. Itu nggak pernah ada dalam rumusan iman kita. Oke? Saya pikir begitu ya, brother. Siapa namamu? Jeffrey. Iya, thank you Kak. Oke, God bless. Ya, Ya, please, cukup. silakan di Dizas. Halo Dizas. Open your microphone. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Biasa itu ya. Ada banyak soalnya yang mau naik. Jangan lupa tap-tap layar teman-teman ya. Halo Nathan. Halo, salam Kak. Ya salam, silakan Pak. Mau Bang. naik apa, Pak? Aduh, deg-degan dah. Ini pertanyaannya bebas nggak? Bebas apa ya? Wah, kok berisik banget. Di mana Pak? Kok berisik ya? Ya. Kok berisik lagi nggak? Oke, udah enggak.
Ya, silakan. Sebelumnya nama saya Yonatan Buha, saya orang Kristen. Ya, Jadi yang mau saya tanyakan sama Bang Elia, Mas Elia, tentang apa namanya? Bingung kenapa? tuh. Tentang ini. Kalau saya pribadi kan saya percaya Tuhan Yesus. Hmm? Nah, cuman pertanyaannya ini kan Tuhan Yesus ini kan disalib. Ya, Itu kan perkara Tuhan Yesus itu kan dijual sama Yudas Iskariot. oke, lalu Jatuhnya Tuhan Yesus itu menyelamatkan tuh dari mana? jatuhnya Tuhan Yesus menyelamatkan bagaimana? Iya, Oke. Tuhan Yesus kan menumpahkan darahnya di kayu salib. Jadi dengan penumpahan darahnya, dengan ditumpahkannya darah Kristus di atas kayu salib, ada pengampunan. Karena di dalam Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Gitu. jadi dari penumpahan darah gitu. Ya. Pak, jaringannya macet, Pak. Maksudnya gini loh Mas Elia, kan macet ya. Mungkin wifi-nya nih yang masih saya sedikit ragu, sebenarnya bukan ragu sih, maksudnya kan mau mendapatkan jawaban yang tepat tentang kan Tuhan Yesus ini kan dijual sama Yudas Iskariot dengan 30 keping perak. Ya. Betul kan Mas? Nah, dijual dia Iya. 30 keping perak sama Yudas Iskariot. Itu kan dijual supaya dia disalibkan. Ya, dia dijual itu bukan untuk penyalipan, Pak. Dia dijual itu ya karena mau diserahkan. Penyalipan itu tetap kuasanya Roma atas tuntutan Sanhedrin. Jadi tujuan si Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus itu apa? Karena dia kecewa. Dia kecewa kepada Yesus. Kecewa sama Tuhan Yesus. Ya, karena dia punya pikiran Yesus itu Mesias seperti pemikiran orang Yahudi. Dia pengen duit aja. Gitu. Setelah si Yudas Iskariot dijual, lalu Tuhan Yesus disalibkan. Ya, dia diserahkan ke Mahkamah Agama, lalu Mahkamah Agama memberikan tuntutan kepada Roma, lalu Roma menyalibkannya. Gitu ya. Oke, mungkin kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Soalnya saya besok harus kuliah, saya juga harus melayani besok kedua tempat. Oke, kita ketemu besok lagi ya. Bukan besok deh, besok saya sampai malam. Kita ketemu di pertemuan berikutnya yang belum tahu pasti itu di mana ya. Tuhan memberkati, kita ketemu lagi nanti. Ingat pesan saya, don't leave him. Jangan pernah tinggalkan Yesus. I will follow him sampai kita mati. God bless you. Kita akan berjumpa lagi dalam ketemu berikutnya. Bye.